kembali lagi dengan guru IPS kalian, Bu Mili. Di sini di awal pertemuan kita yang pertama, yaitu pelajaran IPS mengenai interaksi antar negara Asia dengan negara lainnya. Untuk pertemuan pertama, kita bahas dulu apa aja yang akan kita pelajari selama semester pertama. Jadi sebelum PTS, ini materinya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, kondisi alam negara-negara di dunia. Yang ketiga, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dan yang keempat adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Berbicara tentang negara-negara di dunia, ya, maka ada beberapa benua yang harus kalian ketahui, yaitu ada 5 benua yang harus kalian ketahui. Itu pertama ada Asia, yang kedua ada Eropa, ketiga ada Amerika, kemudian ada Afrika, dan terakhir adalah Australia. Benua-benua yang tersebar di dunia ini itu memiliki kondisi alam dan budaya yang berbeda. Tentunya hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Nanti faktor-faktornya akan kita paparkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lanjut. Dari slide sebelumnya, maka di benak kalian pasti ada pertanyaan, di mana aja sih letak-letak negara yang ada di benua tersebut? Di mana letak benua tersebut? Dan yang kedua, bagaimana perbandingan luas antar benua? Ada yang benuanya lebih luas, ada yang benuanya lebih sempit, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu bagaimana kondisi alam dan sosial antar benua. Apakah kondisi sosialnya dari segi kependudukannya itu bagus, baik, mungkin dari tingkat kelahirannya tinggi atau tingkat kematiannya tinggi. Masing-masing benua punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian di awal pertemuan ini saya akan paparkan ini World of Map atau peta dunia yang di dalamnya ada tersebar beberapa benua, yang 5 benua yang tadi saya sebutkan. Ada benua Amerika, ada benua Asia, ada benua Afrika, dan lain sebagainya. Di sini kalian lihat ada garis bayangan. Ini garis ini yang menentukan letak astronomis dari berbagai benua di dunia, termasuk negara-negaranya juga. Garis lintang dan garis bujurnya bisa kalian lihat. Itu yang menentukan bagaimana musimnya, bagaimana kondisi tanahnya, ada yang subur, ada yang tidak subur. Kalian akan belajar tentang itu, yaitu kondisi alamnya itu seperti apa. Ya. Terus kita ke slide berikutnya, ada benua Asia. Inilah tempat kita berada. Indonesia itu berada di benua Asia. Bagaimana kondisi alamnya di pertemuan berikutnya kita bahas. Di masing-masing negara di benua Asia pun kondisi alamnya berbeda-beda. Di dalam pelajaran kalian di kelas 8, kalian juga udah belajar tentang benua Asia, terutama Asia Tenggara, bagaimana kondisi alam Indonesianya, kemudian negara-negara tetangganya itu seperti apa, yang memiliki bahkan musim aja antara negara Indonesia dengan Myanmar aja berbeda. Kalian bisa ingat kembali pelajaran di kelas 8 sebelumnya. Lanjut. Kemudian benua Eropa. Benua Eropa begitu banyak negara yang tersebar. Ini tentunya kondisi alamnya berbeda sekali dengan Asia. Kita akan belajar itu. Ada juga benua Amerika. Benua Amerika dibagi menjadi 2, utara dan selatan. Ya, untuk utara dari segi musim aja itu berbeda dengan yang selatan. Kalau yang benua Amerika yang bagian utara
itu lebih kepada 4 musim. Ya, yang benua Amerika yang selatan itu lebih ke 2 musim karena iklimnya berbeda. Jadi yang bagian utara itu iklimnya subtropis, yang bagian selatan itu iklim tropis. Nah, ini benua Afrika. Ya, begitu banyak juga negara-negara di sini dengan berbagai kondisi alamnya serta budayanya. Ada benua Australia juga. Nah, dari pemaparan slide-slide sebelumnya, maka ada kuis yang harus kalian kerjakan. Kuisnya santai aja. Kalian hanya perlu menjawab 3 pertanyaan ini dengan jawaban singkat. Kalian tulis pertanyaannya di buku tulis kalian. Dari kuis yang pertama itu, gambar di samping merupakan bentuk dari benua apa. Dari slide-slide sebelumnya itu ada yang bentuknya sama seperti ini ya. Kalian perhatikan aja. Terus yang kuis kedua, sebutkan salah satu negara yang ada di benua tersebut. Kalian bisa googling atau kalian bisa pause video yang tadi. Kalian kalau bisa melihat negaranya itu namanya apa, boleh kalian sebutin salah satu aja. Dan kemudian kuis ketiga, sebutkan salah satu negara yang ingin sekali kamu kunjungi di benua tersebut. Ya, bayangin aja kamu lagi jalan-jalan di benua ini, kamu pengennya kemana? Oke. Dengan slide ini, maka berakhir juga pertemuan pembelajaran kita hari ini. Semoga banyak makna yang bisa kalian ambil dari pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.